Oke, kita bikin sesuatu menjadi yang luar biasa. Bikin apa nih kita hari ini? Video grafis ya. Simple, kita akan membuat informasi pagi hari ini ya. Hari Jumat tanggal 2 Agustus. Jadi mulai dari jam ini sampai nanti lihat apa yang akan kita dapat untuk informasi kopi hangat. Oke, salam Indonesia. Menuturkan hanya 100% fakta. Siap Pak, saya dari Metro TV. Artinya pihak kapal juga tahu semua akan kita apa sebenarnya. Berani mengungkap tabir realitas setiap Sabtu di Metro TV. Top News setiap hari live jam 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat diringkus polisi usai melakukan aksi eksibisionis saat menerima barang pesanan dari. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Disdik Kota Depok. Full itu tertera PAUD yang ada di sini, ya kan, yang terdaftar begitu. Saya belum menemukan di rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan itu, tapi akan saya cek kembali ya, karena yang terdata di kami rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang tertera di belakang. Pemirsa, nanti usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan hadirkan untuk Anda ulasan yang menjadi perhatian publik baru-baru ini. Ada seorang pria diamankan polisi karena melakukan aksi eksibisionis terhadap ojek online. Sesaat lagi. Terbaru dari Sunda Wallboard. Mudah dipasang, tahan benturan, tahan air. Sunda Wallboard hadir untuk memperindah dinding Anda. Sunda. I'm Anya Sabu, Miseda, my favorite. This is the ultimate taste. Ini perjalanan mencari rasa ultimate. Love at first slurp. Dan aksi pemuda tersebut dilaporkan oleh pengemudi ojol tersebut ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, aksi pelaku ini juga ternyata sengaja ia rekam di ponsel pribadinya dan kemudian dibagikan ke grup WhatsApp tempat para anggota saling bertukar konten pornografi. Pelaku tersebut sudah melakukan aksi tidak senonohnya tersebut sebanyak 3 kali sejak Maret 2024 lalu. Ternyata aksi pelaku ini sudah menjadi pembahasan di grup ojol yang mengingatkan untuk berhati-hati bila mengirim pesanan ke alamat tersangka. Seorang pengemudi ojol yang menjadi pelapor telah diingatkan oleh teman-temannya agar berhati-hati mengantar makanan ke rumah pelaku. Dirinya pun mengantar makanan yang dipesan tersangka dan yang menjadi kekhawatiran pun terbukti setelah tersangka ini mengambil pesanan dengan tidak menggunakan busana, dan pelapor pun merekam aksinya tersebut dan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Jika kita membahas apa itu eksibisionis, yaitu suatu kondisi psikologis di mana Mau jam berapa?
Depan, bikin terguncang sampai dunia lain. Beragam barang incaran, hemat, gak main-main. COD gratisnya lagi, bikin pengen belanja lagi. Pemuda tersebut dijerat pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Dan jika mengalami gangguan ini, berikut penjelasan dari dokter spesialis kesehatan jiwa Elvin Gunawan berikut ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang laki-laki atau perempuan juga ada, cuman lebih tidak terekspos. Yang kedua adalah laki-laki ini biasanya dia lebih ekspresif dalam masalah eksibisionis. Jadi sebenarnya kan ini bagian dari parafilik, dan banyak banget sih sebenarnya bagian-bagian dari parafilik seperti pedofil, lalu ada juga yang fetis gitu, dan ini salah satu bagiannya. Jadi cewek cowok sama aja sih sebenarnya. Kalau disembuhkan mungkin bisa kita kontrol impulsnya, ya tentunya aja perlu beberapa modalitas dan perlu dukungan support sosial. Karena kan kadang kalau misalnya dia menjalani sendiri, kontrol dirinya aja udah buruk, bagaimana dia bisa mengontrol dan menjalankan terapi dengan teratur. Jadi yang pertama memang kita memerlukan obat-obatan, ada farmakoterapi beberapa yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah terapi perilaku dan terapi kognitif, jadi membantu dia untuk lebih memiliki kontrol diri, mencari distraksi kalau memang ada dorongan atau urge yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah memang harus memiliki support system, mencari dukungan support system sehingga bisa membuat dia lebih kuat dalam menghadapi dorongan-dorongan impulsifnya. Jadi kalau udah ngelihat sesuatu ada dorongan ingin melakukan aktivitas seksual ya, misalnya mempertontonkan organ intim atau misalnya menggesek-gesekkan alat kelamin, itu kan salah satu gangguan juga. Minta aja bantuan ke profesional kesehatan. Untuk teman-teman yang memang tidak punya biaya atau bingung bisa pakai BPJS. Jadi jangan takut ya sebelum terjadi masalah-masalah sosial yang tidak diperlukan. Laporan seksual tentunya, jadi itu hal yang penting juga bagaimana mereka bisa kalau sebagai korban mencari pertolongan atau ketika anggota keluarganya punya masalah seperti ini bisa mencari pertolongan. Yang kedua adalah melatih diri sendiri untuk punya kontrol diri, jadi banyak faktornya, bisa dari masalah biologi, masalah psikologisnya, masalah sosial, culture, dan spiritualnya kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah mencari pertolongan sedini mungkin kalau misalnya itu terjadi di diri kita atau di lingkungan terdekat kita. Terkait kasus eksibisionis yang dilakukan seorang pria di Bandung, Jawa Barat, kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Olyesta Ageng Wicaksana, dan juga bersama pengamat sosial Devi Rahmawati terkait fenomena kasus eksibisionis yang ternyata ada komunitasnya, pemirsa. Saya sapa terlebih dahulu Pak Oli. Selamat pagi Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mbak Devi sudah bisa dengar suara saya? Selamat pagi Mbak Devi. Baik pemirsa, nanti akan kami cek lagi sambungan telepon dengan Mbak Devi. Saya mau ke Pak Oli terlebih dahulu. Pak Oli, ini kan kasus ini menggemparkan masyarakat ya. Pada saat polisi melakukan Terima kasih juga kami ucapkan kepada masyarakat bahwasanya kasus ini kami dapat ungkap. Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada korban yang dari pekerja ojol itu bahwasanya dirinya merasa dilecehkan dengan kejadian tersebut. Nah, dari kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan, kami cari tahu korbannya, siapa, dan lain sebagainya, sehingga kami dapatkan informasi bahwasanya kejadian itu benar terjadi. Kami arahkan korban untuk membuat laporan polisi, baru dengan dasar laporan polisi tersebutlah kami bisa mengamankan pelaku yang ada di rumahnya pada tanggal 26 Juli tersebut, hari Minggu. Total korbannya sejauh ini ada berapa, Pak Oli, dari penyelidikan yang sudah dilakukan? Baik, dari informasi yang kami dapatkan, berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan baik dari korban maupun dari pelaku, kami dapatkan bahwasanya korban berjumlah 3 orang. Jadi yang bersangkutan ini sudah 3 kali melakukan aksinya, di mana aksinya tersebut disebarkan oleh teman-teman
maksudnya disampaikan oleh teman-teman ojol bahwasanya untuk diwaspadai bahwasanya korban ini, pelaku ini sering melakukan aksinya. Demikian. Pak Oli, apakah yang ditargetkan sejauh ini adalah supir ojek online saja atau sebenarnya ada yang lain selain ojek online? Ya. Jadi dari yang kami dapatkan, selain dari ojol, 3 orang tadi kami juga pernah mendapatkan informasi melalui hasil pemeriksaan keterangan bahwasanya bersangkutan juga pernah menyasar di lingkungan masyarakat. Jadi yang bersangkutan, mohon maaf, berada di pinggir jalan kemudian melakukan masturbasi kepada masyarakat. Jadi selain ojol, ada juga dari masyarakat yang menjadi korban. Baik. Saya mau sapa Mbak Devi. Mbak Devi, selamat pagi Mbak Devi. Ya, selamat pagi Mbak. Baik, Mbak Devi, kalau dari pernyataan yang disampaikan Pak Oli tadi, ternyata ini tidak hanya menyasar ojol saja, supir ojol saja, bahkan pernah melakukan masturbasi di tempat umum supaya dipertontonkan kepada masyarakat. Apakah memang seperti itu, eksibisionis itu, Mbak Devi? Ya, secara umum kalau berdasarkan datanya, memang eksibisionis sebagian besar juga tidak kemudian menimbulkan bahaya terhadap masyarakat. Memang mereka punya keinginan untuk bisa memuaskan dirinya, salah satunya dengan menampilkan baik itu anggota tubuhnya ataupun aksi di depan publik. Nah, memang di beberapa komunitas atau masyarakat hal-hal tersebut diterima, khususnya bila pelakunya perempuan. Misalnya ada mohon maaf gitu ya, di belahan dunia lain itu kan ada klub-klub yang misalnya menerima perempuan, walaupun angkanya biasanya pelakunya adalah lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal ini. Baik, oke, jadi angkanya lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan dalam hal ini. Pak Oli, sejauh ini dari hasil penyidikan, itu motif pelaku ini apa sebenarnya melakukan tindakan seperti ini, Pak Oli? Ya, dari hasil keterangan pelaku, kami dapatkan informasi bahwasanya memang kepuasan seksual yang bersangkutan ini merasa puas apabila melihat orang kaget melihat apa yang dia lakukan. Bahkan pelaku ini juga terangsang melihat fotonya sendiri dalam keadaan telanjang. Ya, jadi yang bersangkutan memang sengaja mempertontonkan untuk kepuasan dirinya pribadi. Demikian. Baik, jadi terkonfirmasi ya pemirsa, apa yang disampaikan Pak Oli dan juga apa yang disampaikan Mbak Devi, ini adalah perilaku eksibisionis, begitu, penyimpangan. Mbak Devi, pada saat ada kasus seperti ini, apakah perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan terkait dengan mental dari pelaku ini? Oh tentu enggak, karena artinya sebenarnya mereka juga patut ditolong, karena pada prinsipnya tentu tidak ada orang yang kemudian ingin memiliki aspek kelainan dalam dirinya yang kalau kemudian dalam beberapa kesempatan itu bisa berpeluang menjadi masalah hukum seperti hal ini. Karena ada sebagian yang kemudian berhasil tanda kutip mengelola kelainannya sehingga tidak perlu berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah kemudian menemukan grup-grup bersama, karena memang sejak internet muncul tahun 90-an, upaya untuk bisa siapapun itu yang memiliki kelainan atau hal-hal tertentu bisa berpeluang untuk menemukan tanda kutip orang-orang yang sama dengan mereka. Nah, ini kemudian menjadi tanda kutip semacam rumah bersama buat mereka untuk bisa saling membagikan apa yang mereka rasakan sehingga mereka kemudian tidak merasa sendirian misalnya. Baik. Nanti kita akan bahas sedikit lagi soal grup-grup atau yang biasa disebut sebagai komunitas itu. Tapi Pak Oli, sejauh ini apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk pelaku ini? Ya, jadi kalau dari kepolisian kami tidak ada pemeriksaan kejiwaan secara langsung. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman serta komplotan spesialis pembobol konter ponsel ditangkap polisi, menjadi informasi kriminal terkini yang telah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa, keluarga korban dan sejumlah saksi kasus penganiayaan balita yang dilakukan influencer parenting MI mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan perlindungan diajukan untuk memastikan keselamatan keluarga korban dan para saksi selama proses hukum berjalan. Diwakili oleh tim kuasa hukum dari pihak keluarga korban penganiayaan balita di daycare, mereka mendatangi kantor LPSK Ciracas, Jakarta Timur. Dan saksi-saksi yang mengajukan permohonan perlindungan ini adalah saksi yang mengetahui betul dan mendengar terkait peristiwa ini.
Pemirsa, satu lagi jenazah pekerja migran ilegal di Malaysia tiba di Bandara El Tarik, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah ini menambah jumlah jenazah PMI ilegal yang telah dipulangkan dari luar negeri menjadi 68 jenazah sejak Januari hingga Agustus 2024 saja. Jenazah atas nama Kopong Boli asal Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Dan kedatangan jenazah ini dijemput langsung petugas dari Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI NTT bersama keluarga. Berdasarkan surat keterangan dari perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia, PMI ini meninggal akibat penyakit jantung dan sudah bekerja selama 37 tahun di Malaysia. Tim gabungan dari Resmob Macan Gading, Polresta Bengkulu dengan Polres Musirawas Utara dan Polsek Rupit menangkap komplotan spesial pembobol konter handphone jaringan lintas provinsi. Dalam penangkapan tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran hingga akhirnya terpaksa harus dilumpuhkan kepada 3 dari 5 pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat para pelaku merusak pintu teralis bagian depan dan langsung mengambil sebanyak 21 unit telepon genggam. 2 orang pelaku masih dalam pengejaran saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polresta Bengkulu. Pemirsa, nanti saya jeda Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Humor Sri Mulat tak pernah gagal menggugah selera puluhan tahun membuat Indonesia tertawa. Mereka saksi mata dunia hiburan Indonesia, penggemarnya dari berbagai kalangan dan usia. Humor sederhana tanpa keinginan terlihat cerdas membuat Sri Mulat tampak alami tanpa banyak dirias. Mari tertawa lagi tanpa basa-basi, mumpung Sri Mulat masih bisa hadir di sini. Inilah Mata Najwa, panggung Sri Mulat. Namamu siapa? Tidak. Suamimu ada di rumah? Tidak. Berarti pergi? Tidak. Hormat orang terpandang. Anak saya tuh memang begini kok. Mau ngapain? Oh, ngapain? Lah kamu kesini tuh mau ngapain? Aku tuh nanya kamu kok malah kamu ganti. Aku itu mau ngelamar Rohana, tahu enggak? Mau ngelamar anaknya Pak Tarsan Rohana. Enggak usah sok duluin orang. Ya, duluin. Aku juga mau ngelamar. Kamu ngelamar? Oh iya. Alah. Kamu ngelamar siapa? Rohana. Aku ngelamar Rohalus. Rohana juga. Lah iya. Sama-sama. Lah kamu tuh kerjaanmu apa? Berani ngelamar Rohana tuh kerjaanmu apa? Nyenggol-nyenggol. Nah, kamu kan udah tahu kalau pakaian begini ini mesti direktur. Direktur. Potongannya kaya klepon direktur. Direktur tuh bentuknya itu beda. Kamu kayak benton neser ini loh. Kamu berarti sudah bingung. Kenapa? Bingung. Direktur coba. Direktur apa? Sekarang itu nggak diukur dari penampilan. Terus? Nggak diukur dari fisik. Kemampuan, Der. Nah, Direktur PT yang baru tak rencanain. Baru direncanakan? Iya. Kayak itu juga kalau jadi. Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Lah baru direncanakan aja sombong nih. Apa? Pertamina, Dek. Pedan. Pertamina? Iya. Bagian apa? Pemasaran. Wih, mantap. Iya. Keliling seluruh Indonesia. Masuk kampung ke kampung. Tukang minyak. Hendak foto. Hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali di sini Lugi dan Oscar akan menemani siang pemirsa di acara Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Dan pastinya pemirsa di Ngopi Padang siang hari ini kita pastinya memberikan informasi di wilayah Sumatera Barat nih. Betul. Untuk memperbarui informasi pemirsa di wilayah Sumatera Barat. Selain ada informasi, lalu nanti juga ada bintang tamu ya pastinya Lugi ya. Itu apa tuh, boleh di-spill dikit nggak sih bintang tamu kita Nanti siapa? ini karena dengan perkembangan teknologi otomatis nanti narasumber kita yang memang mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Wah, ini keren banget. Iya, mengembangkan nih. kreativitasnya di sana. Betul banget nih. Jadi pemirsa pantengin terus Ngopi dan jangan lewatkan Ngopi. Dan ini ya pemirsa Ngopi. Ngobrol-ngobrol inspirasi. Ya pemirsa, di informasi yang pertama, kalau dalam situasi saat ini apalagi jalan juga yang sudah diperbaiki begitu, otomatis untuk ke tempat wisata jadi dipermudah ya Mas. Nah ini juga ada tempat wisata di Kabupaten Agam, di mana tempat wisata ini menyimpan kekayaan budaya, sejarah, dan juga religi. Keren. Berarti nih kalau di daerah Agam berarti itu Buya Hamka berarti. Iya, betul banget. Museum Buya Hamka. Bener banget nih. Karena ya aku banyak dengar juga ya, Museum Buya Hamka ini selain kita mengedukasi kita juga, tapi banyak alam yang indah juga yang ada di sana yang masih asli banget. Jadi juga sekalian refreshing juga mengedukasi kita. Sedia membuat surat pernyataan jika T akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batam. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar pada Rabu dini hari. Aliran lava pijar meluncur ke arah barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Jarak luncur lava pijar ini sejauh 1.200 meter ke Kali Bepeng, Kabupaten Semarang. Sejak Rabu dini hari, erupsi terjadi hingga 3 kali. Meski intensitasnya cukup sering, namun belum ada laporan dampak dari hujan vulkanik. Warga diminta menjaga jarak aman 7 km dari puncak Gunung Merapi, mengingat status level siaga level 3. Pengetatan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten jika ingin menuju generasi Indonesia emas. Dengan instrumen PP 28/2004 ini secara detail mengatur masalah upaya-upaya untuk mewujudkan kesehatan publik dari berbagai dimensi yang dilakukan, ya, khususnya untuk masalah kesehatan secara langsung, misalnya menyangkut upaya pengendalian garam, gula, lemak, dan juga pengendalian produk susu formula, dan yang terakhir yang mungkin membuat heboh adalah upaya pengendalian masalah konsumsi rokok atau konsumsi tembakau. Ada pula pasal 27 mengatur pemberian ASI dari donor yang dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan seperti permintaan ibu kandung atau keluarga, identitas, agama, dan alamat pendonor diketahui dengan jelas, serta ASI dari donor tidak diperjualbelikan. Dalam peraturan juga disinggung larangan terkait produk susu formula seperti pemberian contoh produk secara cuma-cuma, promosi secara langsung ke rumah, pemberian potongan harga atau diskon, hingga dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh untuk memberikan informasi mengenai susu formula. Yang diatur di dalam PP 28/2024 ini adalah pengendalian atau upaya mewujudkan pengendalian yang sifatnya dimensi non-fiskal, ya, seperti pembatasan iklan, promosi, kemudian marketing, dan juga penjualan. Nah, agar ini berjalan efektif, memang harus ada yang selaras dengan itu adalah pengendalian dari sisi fiskal. Topik lain yang juga diatur adalah terkait aborsi. Pasal 116 PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 mengatur larangan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan maupun kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan.
Adapun indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau kondisi kesehatan janin yang cacat bawaan dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan untuk hidup di luar kandungan. Yang menarik yang juga memunculkan polemik ada pada bagian ke-21 tentang pengamanan zat adiktif, pasal 434 ayat 1. Disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik. Produk tembakau yang dimaksud terdiri dari rokok, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta hasil pengolahan tembakau lainnya.